Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Faros dengan NIM 196562728 jurusan Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang graf. Graf adalah struktur data yang hampir menyerupai tree. Graf terdiri dari simpul dan brosur secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan V, E, yang dimana G itu adalah graf, V itu adalah simpul atau vertex atau node atau titik, dan E itu adalah brosur atau edge atau arc. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan jaringan peta, yaitu mencari jalur terpendek dan penjadwalan perencanaan proyek dan lain-lain sebagainya. Secara umum, graf itu dikategorikan di beberapa jenis. Yang pertama, undirected graph. Tipe graf ini dapat digunakan untuk mempresentasikan symmetric relationship. Contohnya itu adalah seperti pertemanan dalam Facebook ya, jadi saling terhubung. Pada contoh yang tadi itu, tiap orang dipresentasikan sebagai vertexnya. Tiap orang misalnya Aris dan Chandra itu teman, Chandra Dadan teman, Dadan Aris teman. Nah itu Aris, Chandra, Dadan itu vertexnya, dan hubungan pertemanannya ditunjukkan dengan adanya edge yang menghubungkan vertex yang tadi. Di sana berlaku symmetric relationship seperti itu. Kemudian yang kedua adalah directed graph. Ini berbeda dengan undirected graph. Directed graph ini menunjukkan asymmetric relationship. Contohnya itu backlink pada website. Satu link dapat terhubung dengan link lain, namun link itu belum tentu langsung terhubung dengan link awal. Terus yang ketiga adalah weighted undirected graph. Bobot graf pada graf dapat merepresentasikan angka nyata, misalnya jarak atau waktu penerbangannya yang ditempuh, seperti contoh aplikasi Google Map ya. Kemudian weighted directed graph ini tiap edge atau simpul dapat diberi beberapa waktu bagi link yang dituju untuk merespon dan menemukan data. Baiklah, untuk itu saja penjelasan materi. Lanjut ke soal praktikum nomor 1. Yaitu nomor 1, implementasikan directed graph. Tuliskan listing program yang mengimplementasikan directed graph sesuai gambar 10.8 ini. Anda dapat melakukan modifikasi pada listing program tersebut. Nomor 5, tugas pendahuluan sehingga menyelesaikan directed graph. Jadi ini B terhubung ke A terhubung ke C, kemudian B terhubung ke E terhubung ke C, dan D terhubung ke E. Jadi langsung pada programnya seperti ini ya programnya, yaitu class vertex. Yang pertama public char label, yaitu deklarasi label dengan tipe data char, kemudian public boolean was visited, dan tipe data boolean. Kemudian public vertex itu dengan label. Kemudian class graph private final in max first ini panjang arraynya yaitu 20 panjangnya. Kemudian private vertex di sini satu dimensi, yaitu dengan tipe datanya vertex. Kemudian private in mat itu 2 dimensi dengan tipe data integer. Kemudian private in inverse
dengan tipe data integer. Ini lanjut, public graph, vertex list, new vertex, max vertex. Ini panjang arraynya itu 20 tadi. Edge match sama dengan new in max vertex ini memasukkan nilai baris dan kolomnya. Misalkan 0 ini berarti barisnya 0, kolomnya 0. Inverse 0, keadaan inverse masih 0. Kemudian di sini ada dua looping ya, dua perulangan, karena di sini ada dua dimensi, berarti harus dua looping. Looping ini supaya untuk mendapatkan nilai baris dan kolom sampai max, batas max. Kita bahas tentang soal nomor 2, yaitu connectivity pada directed graph. Pada directed graph, ada kalanya tidak semua vertex dapat dituju dari titik tertentu. Berdasarkan gambar 10.8 tadi, terlihat bahwa jika start pada titik A, maka kita dapat menuju titik C, tetapi tidak dapat menuju titik lain. Sedangkan jika memulai pada titik C, maka tidak ada vertex yang dapat dituju. Modifikasi metode FS sehingga mendapatkan tabel connectivity table, itu yang sesuai dengan output yang diinginkan di modul ini. Kita langsung ke programnya. Jadi seperti ini ya programnya yang ditambahkan, yaitu get adj unvisited vertex. Get adj unvis ini ada di modul, lihat kembali, ada di modul. Kemudian connectivity table direct. Nah ini yang pertama, system out print connectivity table, keterangan saja itu connectivity table. For perulangan pertama in row
Nah ini untuk perulangan atau looping baris, kemudian ditampilkan di sistem outprint. Kemudian perulangan kedua incol sebenarnya converts ini looping atau perulangan untuk kolomnya. Dan if at the end of print vertex list call label get edit unifist call asset file is not print. Langsung saja kita run. Dan hasilnya akan sama seperti di modul tadi. AC, BC, C, DC, EC. Oke. Kemudian soal untuk nomor 3, topological sorting dengan directed graph. Topological sorting adalah operasi lain dapat dimodalkan dengan graph. Operasi ini diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Misalkan, dalam memilih mata kuliah, terdapat mata kuliah yang harus diambil lebih dahulu sebelum mata kuliah lain. Contoh berdasarkan gambar 10.10 itu nanti halaman selanjutnya. Maka sebelum mengambil skripsi, maka masih belum mengambil mata kuliah berdasarkan urutan berikut: BA DGC FA atau CF BA DG EDGH. Dalam masalah seperti tersebut, suatu dinilai topologically sorted. Seperti ini jadi contohnya mata kuliah ini. Kemudian akan ditambahkan metode yaitu topo, not successors, delete vertex, dan move row up, move call left. Kita langsung ke contoh programnya. Baiklah, kita mendapatkan program yang ketiga tadi yaitu kelas topo. In or inverts sama dengan inverts, yang dimana while inverts apabila lebih dari 0, maka integer current vertex-nya itu sama dengan no successors. No successor itu kelas selanjutnya nanti. Jika current vertex-nya itu sama dengan -1, maka error. Sorted array invert -1 sama dengan vertex list current vertex label dan direct vertex current vertex. Ini sistem outprint dan topologically sorted order, kemudian all lanjut ke kelas berikutnya yaitu no successors, itu deklarasi is ej yang tipe tandanya boolean, yang perulangan baris yang dimana is ej nya itu false, kemudian perulangan kolom yang jika articulate nya baris dan kolomnya itu lebih dari sama dengan 0, maka hasilnya akan true, kemudian break. Jika tidak akan return row.
Nah, ini delete vertex if del vert tidak sama dengan n+1 cover object J vertex list J sama dengan vertex list J plus 1. Dan for perulangan untuk baris yaitu move row up, pilihan yang kedua itu adalah untuk column move call left. Yang saya akan run terdapat hasilnya akan seperti ini. Sama dengan seperti di modul, yaitu PA EDG CFA. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kurang dari penjelasan, saya mohon maaf. Saya Budi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.